teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang simbiosis. Yang pertama yaitu simbiosis parasitisme yang berada di lingkungan sekitar saya, yaitu kutu pada kucing. Dalam hubungan ini, kutu adalah parasit dan kucing adalah inang. Kutu diuntungkan mendapat makanan dengan menghisap darah kucing, sementara kucing dirugikan karena merasakan gatal, iritasi kulit, dan bahkan bisa kekurangan darah. Contoh simbiosis parasitisme yang terjadi di lingkungan di sekitar saya yang kedua yaitu benalu pada pohon mangga. Benalu adalah parasit yang hidup menumpang pada pohon mangga sebagai inang. Benalu untung karena menyerap air dan nutrisi langsung dari pohon mangga. Akibatnya, pohon mangga dirugikan karena kehilangan sari makanan dan pertumbuhannya bisa terhambat. Berikut contoh selanjutnya simbiosis parasitisme yaitu nyamuk dan manusia. Nyamuk adalah parasit dan manusia adalah inangnya. Nyamuk betina diuntungkan karena menghisap darah manusia untuk nutrisi telurnya. Manusia jelas dirugikan karena merasa gatal dan beresiko tertular penyakit berbahaya seperti demam berdarah. Selanjutnya adalah simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme, seperti hubungan antara tanaman pakis dan pohon cengkeh. Tanaman pakis menempel pada pohon cengkeh untuk mendapatkan tempat hidup yang nyaman dan sinar matahari cukup. Pohon cengkeh tidak dirugikan namun diuntungkan oleh kehadiran tanaman pakis. Hubungan ini disebut simbiosis komensalisme, yaitu satu pihak diuntungkan dan pihak lain netral. Jadi tanaman pakis dapat tumbuh subur tanpa merugikan pohon cengkeh. Simbiosis komensalisme yang kedua yaitu antara bunga anggrek dan pohon mangga. Terjadi ketika anggrek menempel pada batang pohon mangga untuk mendapatkan tempat tumbuh yang lebih tinggi dan paparan sinar matahari yang cukup untuk fotosintesis. Pohon mangga sebagai inang tidak dirugikan maupun diuntungkan oleh keberadaan anggrek. Jadi hubungan ini disebut simbiosis komensalisme, di mana satu pihak mendapat keuntungan dan pihak lain tetap netral tanpa dirugikan. Tanaman pakis berinang pada bunga wijaya kusuma dengan cara menempel pada tanaman tersebut untuk memperoleh tempat tumbuh yang lebih baik dan sinar matahari yang cukup. Dalam hubungan ini, tanaman pakis mendapatkan keuntungan, sedangkan bunga wijaya kusuma sebagai tanaman inang tidak dirugikan maupun diuntungkan. Simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis mutualisme. Contoh yang pertama, cacing tanah. Cacing tanah memiliki peran penting dalam menjaga kesuburan tanah. Dengan menggali lubang di dalam tanah, cacing tanah membantu sirkulasi udara dan air sehingga akar tanaman lebih mudah menyerap nutrisi. Sebagai imbalannya, cacing tanah mendapatkan makanan berupa sisa-sisa organik dari tanaman. Hubungan saling menguntungkan ini disebut simbiosis mutualisme yang mendukung pertumbuhan tanaman dan menjaga kesehatan ekosistem tanah. Contoh simbiosis mutualisme yang kedua yaitu ikan dan tanaman. Ikan dan tanaman memiliki hubungan saling menguntungkan yang disebut simbiosis mutualisme. Ikan mendapatkan tempat berlindung di akar tanaman yang hidup di air, sedangkan tanaman mendapat nutrisi dari kotoran ikan yang membantu pertumbuhan tanaman. Dengan demikian, kedua makhluk hidup ini saling mendukung kelangsungan hidupnya. Contoh selanjutnya yaitu kupu-kupu dan bunga memiliki hubungan saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Kupu-kupu memperoleh makanan dari nektar bunga, sementara bunga mendapat bantuan penyerbukan dari kupu-kupu. Proses penyerbukan ini penting bagi perkembangan bunga sehingga dapat menghasilkan biji dan tumbuhan baru.